Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil mujahadati ala fi'lil khair wajtinabis su'i wal 'isyan. Wassalatu wassalamu ala afdalil jinni wal insan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil ihsan, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan para guru-guru kita, Al-Mukarram Habib Abdurrahman Al-Habsyi, Pak Kiai Abdul Muta'ali, para alim ulama. Mari sama-sama kita doakan semoga beliau-beliau Allah berikan panjang umur penuh keberkahan. Amin. Allah berikan kekuatan untuk terus mensyiarkan ajaran Islam. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang berbahagia. Sebelumnya saya tanya dulu bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah dapat berkumpul di majelis ilmu yang mulia pada siang hari ini. Mau tanya lagi saya, Bapak Ibu punya kalkulator enggak di rumah? Punya semua? Wah, dagang apa ngewarung ini? Di HP ada kalkulator, ada? Ada, pastinya ada. Kalkulator itu buat apa Pak Bu? Buat ngitung 100. Ngitung apa Bu? Ngitung duit mah nomor 1 Bu ya. Kalkulator itu alat untuk menghitung angka, menghitung nilai. Kalau dosa kita punya enggak Pak Bu? Punya banyak ya, ya Allah, enggak terhitung sebenarnya dosa kita kalaupun kita bisa berhitung. Ya, jadi kalkulator dosa, alat untuk menghitung dosa-dosa kita di dalam Islam dinamakan muhasabah. Dalam terminologi Islam, muhasabah itu adalah upaya seseorang mengevaluasi atau memperbaiki diri atau mengintrospeksi diri terhadap segala keburukan atau segala kebaikan yang pernah dilakukan. Muhasabah itu ada yang bersifat vertikal, bagaimana hubungan kita ke Allah, bagaimana ibadah kita. Ada juga yang bersifat horizontal, bagaimana hubungan kita sesama manusia. Anjuran bermuhasabah itu banyak terdapat dalam firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Salah satunya yang tadi dibacakan qori kita dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kita semua ini bertakwa kepada Allah. Kemudian hendaklah kita memperhatikan apa-apa yang sudah kita kerjakan di masa lalu untuk masa depan. Dan bertakwalah kepada Allah. Mengapa? Karena sesungguhnya Allah itu maha teliti, khabirun, maha teliti atas apapun yang kita kerjakan. Jadi dalam ayat tersebut Allah mewanti-wanti agar kita selalu mengintrospeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan itu untuk persiapan, untuk kebaikan kita di masa depan. Kalau masa saat ini itu waktu yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah. Kita semua masih hidup saat ini, di waktu ini, itu kesempatan yang Allah berikan, penuhi dengan amal kebaikan untuk mengantar kepada ketakwaan terhadap Allah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam bermuhasabah ada perbuatan baik yang sudah kita lakukan di masa lalu, itu harus ditingkatkan kualitasnya maupun kuantitasnya. Kita ingat-ingat Bu, Jumat lalu kita sudah sedekah Jumat 100.000. Jumat depan mudah-mudahan kita sedekahnya bisa 1 juta, amin. Amin.
Pak, coba diingat-ingat, bulan kemarin mungkin kita sudah rutin berpuasa sunnah Senin Kamis. Bulan depan ketika kita sudah bermuhasabah, mudah-mudahan meningkat. Kita bisa puasa sunnah Senin Kamis, puasa sunnah Ayyamul Bid. Syukur-syukur nanti bisa puasa sunnah Daud, ya, sehari puasa, sehari buka. Jadi istiqomah itu bukan tetap di tempat, tapi meningkatkan baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Nah, dalam bermuhasabah juga perbuatan buruk yang dilakukan di masa lalu itu harus diperbaiki dan ditinggalkan. Diingat-ingat kita pernah zolim sama siapa, na'udzubillah. Kita pernah menyakiti hati siapa secara fisik, secara verbal, kata-kata kita nyakitin hati siapa, itu dalam bermuhasabah. Bu, kirain ngantuk. Bu, pernah marahin suami? Kenceng, paling kenceng ibu, sering ya bu. Makanya itu perbuatan yang kurang baik ya. Nah itu juga harus diperbaiki dan dikurangi. Kalau bisa ditinggalkan, jangan jadi kebiasaan. Jadi dalam bermuhasabah itu mudah-mudahan hari esok kita siapkan untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah atau hal-hal yang baik. Sebagaimana sahabat Umar bin Khattab itu pernah bertutur, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba perbaiki, evaluasi, hitung-hitung, introspeksi diri kalian sebelum nanti dihisab sama Allah. Dihisab sama Allah di hari akhirat. Mumpung masih dikasih kesempatan hidup, sering-sering bermuhasabah. Coba Pak, Bu, direnungi. Pernah enggak kita dalam suatu waktu enggak pernah melakukan kesalahan? Tidak ya? Pernah enggak dalam satu hari ini ada dosa yang tidak kita lakukan? Bisa jadi setiap waktunya ada dosa-dosa yang kita kerjakan. Mungkin dari gadget kita, mungkin dari kata-kata kita, mungkin dari perbuatan kita. Mungkin hal-hal yang tidak kita sadari. Sebagaimana qaul para ulama, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu merupakan tempatnya salah dan tempatnya lupa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Jadi sebaik-baiknya manusia yang bersalah itu adalah orang yang segera dan sering bertaubat. Jadi 3 aspek muhasabah yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Yang pertama adalah muhasabah hubungan kita kepada Allah. Bagaimana ibadah kita setiap hari. Yang kedua, muhasabah bainan nas. Bagaimana muamalah kita bainan nas. Apa sudah sesuai syariah kita setiap hari berinteraksi. Dan yang terakhir, muhasabah dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Segera dievaluasi, diperbaiki, jangan diulangi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.